Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haji Tomar Rahel MS. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis perancangan dalam membuat sebuah website berbasis web, serta dengan eh, use case diagram dan UML class diagram. Bagaimana sih kelanjutannya? Mari kita simak, mari kita pelajari. Dalam pendahuluan, sistem sablon baju berbasis web. Ini adalah sistem yang menggunakan layanan digital untuk mendesain sebuah baju. Dalam web ini, pelanggan bisa mendesain baju sendiri, memilih desain yang telah tersedia. Mereka bisa memilih jenis dan ukuran baju dan bisa melihat pratinjau baju dalam bentuk 3D. Nah, agar pelanggan bisa melihat modelnya secara detail. Jadi, pelanggan sudah bisa melihat hasil jadi bajunya seperti apa dan mereka tidak perlu takut dalam melakukan pemesanan. Proses ini eh, sangat menguntungkan karena pelanggan tidak harus pergi ke toko secara langsung. Mereka bisa membuat desain dari mana saja melalui web ini. Mereka bisa berkreasi sendiri dan bisa buat desain yang bagus sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah, dalam web ini pelanggan bisa melihat tahap-tahap dalam proses pengerjaannya seperti kita masuk ke tujuannya, yaitu kita masuk ke tujuannya itu pertama memberikan kemudahan dalam desain sendiri ini. Pelanggan tidak perlu memiliki keahlian dalam desain profesional. Nah, sistem ini sudah menyediakan antarmuka yang mudah untuk digunakan pengguna. Yang kedua, yaitu untuk menyediakan pilihan desain yang beragam. Kami sudah menyediakan berbagai template atau clip art yang bisa dipilih dan dikombinasikan sesuai dengan selera pengguna. Jadi kami di sini sudah menyediakan beberapa warna baju seperti yang ada di gambar itu, baju warna hitam, biru, lain. Nah, eh, mereka bisa menambahkan sedikit desain mereka seperti nama punggung dan nomor punggung seperti. Nah, yang ketiga itu memungkinkan pemilihan jenis dan ukuran baju. Nah, di sini pelanggan bisa memilih jenis bahan, warna, dan ukuran baju secara fleksibel. Empat, menyediakan pratinjau 3D baju secara realistis. Nah, di sini fitur ini memungkinkan pelanggan bisa melihat hasil akhir secara visual, bantu mereka memastikan desain mereka sudah sesuai dengan ekspektasi. Jadi mereka tidak perlu takut lagi melakukan. Terakhir itu mempermudah pemantauan proses produk. Jadi mereka bisa memantau pesanan mereka. Apakah pesanannya sudah dalam proses pengerjaan atau pengiriman, dan sampai pesanannya sampai ke tangan mereka sendiri. Kita lanjut dalam fitur utama. Nah, dalam fitur utama ini yaitu pertama ada buat akun dan login. Dalam buat akun dan login ini, pengguna dapat eh, membuat akun untuk mengakses semua fitur yang disediakan. Yang kedua, membuat desain sendiri. Kan bebas berkreasi, buat eh, desain mereka menggunakan tools yang telah disediakan. Jadi kami sudah menyediakan tools mereka membuat desainnya. Mereka tidak perlu bingung lagi memulainya dari awal. Nah, yang ketiga itu plat desain yang tersedia. Plat desain tersedia ini sudah
Sediakan berbagai template desain yang siap pakai untuk mempercepat proses. Jadi mereka kalau malas atau kebingungan membuatnya, mereka sudah bisa memilih template di desain tersedia ini. Nah, dalam mode pratinjau 3D ini fiturnya yaitu mereka bisa melihat hasilnya seperti apa. Apakah sesuai dengan yang mereka edit atau tidak. Dari sini mereka akan melihat hasilnya dan barang jadinya mirip-mirip lah seperti di pratinjau 3D. Dan di fitur checkout ini mereka melakukan pesanan dan transaksi. Mereka membuat pesanan dan melakukan transaksi bisa secara online maupun offline. Nah, lanjut ke order tracking. Di sini tadi eh, pemantauannya. Mereka bisa memantau proses pengerjaan dari awal hingga sampai ke tangan mereka sendiri. Nah, yang terakhir itu ada fitur ulasan atau kepuasan pelanggan. Mereka di sini feedback, memberikan feedback untuk meningkatkan layanan dan kualitas produk. Jadi, kami bisa melihat apa kekurangan dan kelebihan dalam layanan kami. Jika ada yang kurang, kami bisa mengembangkannya ke depannya. Nah, kita lanjut, kita masuk ke use case diagram dan UML class diagram. Nah, pertama itu use case diagram. Apa sih use case diagram? Case diagram adalah salah satu jenis diagram dalam Unfilled Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengguna atau disebut aktor berinteraksi dengan sistem yang sedang dibangun. Nah, diagram ini memvisualisasikan fungsi-fungsi utama atau use case yang dapat dilakukan oleh pengguna terhadap sistem, yaitu biasanya ini aktor, yaitu aktor utamanya itu adalah pengguna utama. Pengguna utama kita yaitu pengguna. Pengguna ini sistem yang menggunakan layanan untuk mendesain dan memesan baju. Jadi mereka membuat desain sendiri dan melakukan pemesanan. Pertama, mereka bisa membuat akun dan login. Pelanggan dapat membuat akun dan login untuk mulai menggunakan fitur dalam sistem. Buat desain sendiri, membuat desain sendiri. Pelanggan dapat membuat desain baju secara bebas dengan fitur editor desain. Ketiga, memilih desain yang tersedia. Jika tidak ingin membuat desain dari awal, pelanggan bisa memilih template desain yang telah disediakan. Keempat, memilih jenis dan ukuran baju. Pelanggan bisa memilih jenis bahan, model baju, dan serta ukuran yang diinginkan. Yang kelima ada melihat pratinjau 3D. Nah, ini mereka melihat hasil akhir seperti apa. Karena fitur ini mungkin itu fitur yang sangat penting. Mereka akan melihat bagaimana hasil yang mereka kerjakan. Jadi mereka tidak perlu ada rasa takut untuk melakukan pemesanan. Yang keenam itu membuat pesanan dan transaksi. Jika sudah sesuai dengan ekspektasi, mereka akan membuat pesanan dan melakukan transaksi. Transaksinya ini eh, bisa melakukan transaksi secara online melalui via bank, QRIS, seperti itu dan yang lain. Bisa juga melalui COD. Nah, dan yang selanjutnya itu order tracking. Di sini mereka bisa memantau tahap-tahap kerjaannya. Jadi pesanan mereka lagi dikemas, lagi dikirim dan sampai tangan mereka.
Nah, yang terakhir itu memberikan ulasan. Mereka bisa melihat, mereka bisa membuat ulasan mereka tentang kepuasan mereka, apakah mereka puas dengan layanan mereka terima atau kurang gitu. Jadi kami bisa melihat pelanggan senang dengan layanan kami atau kurang senang. Jadi kami bisa mengembangkannya lebih baik. Yang kedua itu guna utamanya itu admin. Nah, admin ini yang menyediakan desain. Jadi dia yang bertugas untuk menyediakan desain guna. Yang kedua itu menentukan jenis dan ukuran baju yang tersedia. Ketiga, menyediakan fitur tampilan 3D. Empat, mengelola ulasan pelanggan. Nah, di sini dia akan eh, melihat ulasan-ulasan pelanggan dan dia akan menangkap kekurangannya dan dia bisa eh, meningkatkannya untuk kedepannya, mengembangkannya. Nah, yang kelima itu mengelola pesanan. Ini mengemas pesanan dari awal hingga sampai ke pelanggan. Nah, yang terakhir itu membuat laporan keuangan. Jadi, dalam membuat laporan keuangan ini membutuhkan seorang akun yang sudah di bidang buat laporan. Jadi, tidak perlu khawatir dalam masalah laporan keuangan. Nah, dalam UML Class Diagram. UML Class Diagram adalah Unveiled Modeling Language, adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk merancang struktur dan alur kerja sistem, menggambarkan proses, relasi antar objek, dan interaksi antar pengguna dan sistem. Salah satu jenis diagram yang paling umum digunakan UML adalah kelas diagram, menggambarkan struktur data dan relasi antar kelas dalam sistem. Use case diagram yang menjelaskan fitur sistem berdasarkan penggunaannya. UML membantu tim pengembang untuk memvisualisasikan cara cara menyeluruh sebelum dibangun, sehingga proses perancangan menjadi lebih terarah dan efisien. Nah, kita lanjut UML kelas diagramnya. Pertama itu aktor pelanggan. Use case UML aktor kelas pelanggan. Ya. Atributnya yaitu ID pelanggan, nama, email, nomor HP, alamat, password. Nah, fitur layanan pelanggan yaitu buat desain, memilih desain yang tersedia, jenis dan ukuran baju, lihat pertinjau 3D, pesanan dan transaksi, order tracking, dan berikan ulasan. Nah, dalam yang kedua itu ada desain. Desain ini atributnya ID desain, nama desain, file gambar, file gambar dan kategori. Fiturnya yaitu edit desain dan tampilkan desain. Nah, ketiga ada baju, berisi atribut ID baju, jenis, ukuran, dan warna. Dan fitur tambahan yaitu tampilan 3D model. Yang keempat, checkout. Ini ID atributnya ID pesanan, tanggal, status, total harga, dan ID pembayaran, metode, jumlah pembayaran.
dan fiturnya ubah status, cek status, dan proses pembayaran. Ada yang terakhir itu ada ulasan, yaitu ID ulasan, isi, rating, tanggal, dan fiturnya tampilan ulasan. Nah, dalam relasi-relasinya, dalam kelas pelanggan mempunyai relasi satu titik-titik bintang, yaitu one one satu titik-titik bintang, yaitu di pelanggan ke desain bisa memiliki banyak desain. Nah, terus yang kedua, pelanggan ke checkout. Satu pelanggan harus pernah melakukan minimal satu transaksi. Yang ketiga, eh, pelanggan ke ulasan. Jadi, mereka bisa memberikan lebih dari satu ulasan. Dan di kelas desain, relasinya itu pelanggan, setiap desain dimiliki oleh satu pelanggan. Dan di baju terhubung dari checkout, terhubung ke desain ke baju. Jadi desain yang sudah dibuat maka cuman bisa ditampilkan di baju kiri. Dan di kelas checkout dari pelanggan dan dari pembayaran satu transaksi bisa belum dibayar. Dan yang terakhir ada dari ulasan dari pelanggan, itu dari checkout. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam pemahaman saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mari kita sama-sama belajar karena saya juga masih belajar. Di akhir di akhir di akhir ini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.